Warna cangkang emas tebal di tubuh Xian memudar, dan cahayanya juga meredup. Fluktuasi energi aneh berdesir hebat dari tubuh yang ditutupi cangkang emas. Dari waktu ke waktu, mereka menjadi lebih bergejolak. Ledakan, cangkang emas keras itu terfragmentasi menjadi potongan-potongan kecil, seperti selembar kain yang robek. Itu memperlihatkan Xian, dengan tubuh berwarna emas di dalamnya seolah-olah dia mengenakan pakaian emas berkilauan, yang tampak cantik dan mempesona. Sambil menyipitkan mata, Xian benar-benar gembira. Lambat laun, dia tertawa terbahak-bahak. Dia menggunakan kesadaran jiwa untuk memeriksa tubuhnya. Tulang-tulangnya sekarang berwarna emas, yang disempurnakan oleh sumsum emas, persis sama dengan kerangka emas. Tidak hanya itu, sumsum emas telah membanjiri daging dan pembuluh darahnya, berubah menjadi energi emas aneh yang menyatu dengan 5 organ internal utamanya dan 8 meridian besar untuk memelihara tubuhnya. Alasan mengapa tubuhnya memiliki rona emas adalah karena roh bela diri petrifikasi. Setelah proses pencucian sumsum, roh bela diri petrifikasi Xian telah berevolusi sekali lagi. Sekarang, warnanya emas, bukan merah lagi. Dalam keluarga Xi, Petrification Martial Spirit memiliki 4 tingkatan. Di setiap tingkatan, warna kulitnya akan berbeda, abu-abu, coklat tua, hijau kekuningan, dan ungu kemerahan. Sebelumnya, ketika Martial Spirit-nya berubah, ia memperoleh rona ungu kemerahan, yang dianggap telah memasuki puncak Petrification Martial Spirit keluarga Xi. Ia mengira bahwa itu adalah bentuk terakhir, dan tubuhnya tidak akan berubah lebih jauh. Namun, ia menyadari bahwa ia salah, karena Petrification Martial Spirit-nya telah memasuki tingkatan lain setelah proses pencucian dan pemeliharaan Golden Marrow. Sekarang, tubuhnya berwarna emas. Menutup matanya, Xian merasakan perubahan tubuhnya dalam diam. Ia tidak mendesak pikirannya, hanya menenangkan pikirannya. Warna tubuhnya memudar, kembali ke warna kulit aslinya. Namun, ketika sarafnya menegang, atau keinginan bertarungnya terpicu, tubuhnya, termasuk darah dan daging, akan berubah menjadi emas. Setiap ototnya akan dipenuhi dengan kekuatan hidup yang sangat besar. Setiap meridian akan menjadi sangat ulet, yang akan mempercepat kecepatan gerak esens Qi. Otot-otot seluruh tubuhnya akan melepaskan energi emas yang deras, yang sangat tidak dapat diubah kembali. Tubuh emas yang dicuci dan dimurnikan oleh Golden Marrow jelas memiliki sebagian energi Golden Giant. Xian tertawa puas karena dia sangat gembira. Corpse Mount dan Corpse Xi perlahan bangkit dari parit. Seluruh tubuh mereka berkilauan dengan rona emas. Mereka telah mengumpulkan semua Golden Marrow yang tersisa di parit. Sekarang, mereka menggunakan teknik rahasia Corpse Clan untuk membangun kembali tulang-tulang mereka. Anggota klan mayat memahami cara menggunakan kekuatan 5 elemen dengan baik. Setelah gunung mayat dan laut mayat mengambil sumsum emas raksasa emas, kekuatan fisik mereka meningkat pesat. Gunung mayat dan laut mayat berkilau dengan rona keemasan. Pada saat yang sama, mata mereka menunjukkan aura ilahi yang mengesankan dan hikmat. Ini sangat mengejutkan Xian. Mereka adalah anggota klan mayat, tetapi mereka memiliki aura yang hanya dimiliki raksasa emas setelah mengambil sumsum emas. Itu membuat mereka benar-benar luar biasa. Prospek tanpa batas. Xian terkejut diam-diam, memberi mereka pujian. Dia tahu mereka berdua telah menerima warisan klan mayat. Di masa depan, dunia mereka akan jauh lebih luas. Makhluk hidup anehnya, termasuk iblis perang, pemburu hantu, raja serangga iblis, dan ulat sutra emas pemakan, semuanya menghilang kecuali iblis perang. Sambil mengerutkan kening, Xian memeriksa gunung. Dia merasakan kejutan yang lebih besar. Tidak lama setelah itu, matanya menunjukkan kegembiraannya. Pemburu hantu, raja serangga iblis, dan ulat sutra emas pemakan adalah binatang iblis yang aneh. Dewa Roh Kudus bukanlah binatang, tetapi memiliki tubuh. Bagi makhluk-makhluk aneh ini, kerangka binatang di tempat ini adalah nutrisi terbaik. Ketika binatang iblis mencapai level 9, bahkan jika telah mati selama 10.000 tahun dan tubuhnya membusuk, energinya masih tersisa di tulang. Meskipun lemah, energi ini tersebar dari waktu ke waktu. Jika sudah terlalu lama, energi semacam ini akan terkuras habis. Namun, waktu kematian kerangka-kerangka ini di tempat ini tidak terlalu lama. Tulang mereka masih menyimpan sejumlah energi. Selain itu, ada binatang level 10 di sini.
Pada level ini, 10.000 tahun tidak cukup untuk menyebarkan energi di tulang. Gunung mayat dan laut mayat telah mengambil tulang-tulang di sini untuk menyerap energi dari mereka. Pemburu hantu, Raja Serangga Iblis, Ulat Sutra Emas Pemakan, dan Dewa Roh Kudus melakukan hal yang sama. Keempat makhluk aneh itu tersebar di sekitar. Mereka menemukan kerangka binatang raksasa masing-masing dan menyerap energi menggunakan metode yang berbeda. Tulang-tulang yang tembus pandang dan berwarna putih giok itu berubah menjadi abu-abu, karena energi di dalamnya telah diserap. Setelah energinya terkuras, tulang-tulang itu akan segera berubah menjadi abu-abu. Sepertinya keempatnya sudah mulai sejak lama. Dari gunung, dia bisa melihat 4 kerangka, yang tingginya ratusan meter, akan segera habis. Dengan kecepatan ini, tidak lama setelah itu, kerangka-kerangka itu akan menjadi serpihan, dan tidak akan ada lagi yang berharga. Setelah mengamati sebentar, Si Yan merenung dan kemudian melesat menjauh dari puncak gunung. Dia terbang menuju kerangka binatang berbentuk naga, yang tidak dilihat oleh keempat makhluk hidup aneh itu. Kerangka ini sepenuhnya terpelihara. Kerangka itu masih seindah mahakarya giok putih, bersinar dengan sinar perak. Wus! Api bumi melesat keluar dari telapak tangannya, bergerak sesuai pikirannya. Api itu berbenturan dengan keras dengan kerangka raksasa itu. Cincin penyimpanan menyala, saat bahan-bahan pembantu beterbangan keluar. Disempurnakan dengan berbagai teknik, bahan-bahan itu dituangkan ke dalam kerangka dan dilebur bersama tulang-tulang di bawah panas api bumi. Teknik pemurnian tulang adalah metode pemurnian harta karun yang populer. Teknik ini menggunakan tulang-tulang berkualitas baik sebagai bahan utamanya. Teknik ini tidak mengubah struktur bahan utama, tetapi memurnikannya dengan api yang membara. Kemudian, bahan-bahan pembantu digunakan untuk meningkatkan ketangguhan dan kekerasan tulang, yang secara langsung mengubah tulang-tulang itu menjadi harta karun rahasia. Teknik pemurnian tulang tidak akan mengubah bentuk asli bahan utama. Pandai besi hanya perlu mengukir formasi untuk meningkatkan kekencangan, dan menciptakan formasi pembangkit yin dan yang untuk mempertahankan dan menghasilkan energi tulang. Langkah ini melengkapi harta karun tersebut. Metode pemurnian ini tidak rumit, tetapi membutuhkan bahan utama yang tinggi. Jika bahan utama tidak berkualitas baik, bahkan jika pandai besi menambahkan lebih banyak zat pembantu, ia tidak dapat mengukir formasi tersebut. Kerangka naga itu tidak diragukan lagi adalah milik binatang buas level 10. Setelah bertahun-tahun, kerangka itu masih putih seperti batu giok, meskipun energinya telah terkikis. Ini menunjukkan bahwa binatang buas itu pastilah yang tangguh saat masih hidup. Kerangka binatang buas level 10 adalah bahan utama yang benar-benar sempurna. Dengan teknik pemurnian tulang sebagai dasarnya, Si Yan membuat banyak segel tangan yang rumit dan terus berubah. Mantra tertulis tergambar di sekitar kerangka itu. Retak-retak-retak. Di bawah panas api bumi, kerangka itu retak secara bertahap. Kontaminan dipisahkan. Kerangka itu mulai menyusut. Energi di dalam tulang mulai mengalir keluar dari 3 tulang paha yang panjangnya sekitar ratusan meter. Mengumpulkan dan memadatkan energi tulang menjadi esensi adalah ciri teknik pemurnian tulang. Dia telah memadatkan energi kerangka naga setinggi 700 meter menggunakan api bumi dan bahan pembantu menjadi 3 tulang paha raksasa. Setelah kehilangan energi, di bawah panas api bumi, kerangka itu terbakar menjadi abu, berhamburan. Si Yan menyipitkan matanya, saat cahaya bersinar di matanya. Kesadaran jiwanya bergerak seperti pedang, mengukir formasi pada 3 tulang paha besar. Tangannya bergerak, membentuk banyak segel tangan. Lama setelah itu, tulang paha setinggi ratusan meter itu menyusut menjadi 3 meter. Mereka tampak seperti 3 tombak dengan banyak tulisan suci yang rumit dan misterius yang menutupi tulang seperti batu giok, yang membuat tombak itu lebih indah, megah, dan cukup tajam. Dia bisa melihat serat energi halus bergerak sempurna di dalam 3 tombak panjang mengikuti formasi yang diukir di atasnya. Si Yan tiba-tiba duduk dengan rapi. Jarinya diletakkan di gelabelanya. Jiwa inangnya terbang keluar, memasuki tombak secara langsung untuk menandai segel jiwanya ke dalam 3 tombak. Ini membantunya memanipulasi tombak sesuka hatinya. 3 tulang dari binatang tingkat 10 itu setajam sambaran petir. Ketika pikirannya berkedip, mereka terbang dan menggambar lengkungan tajam dan dingin di udara, yang dapat dengan mudah membuat orang takut. Sayangnya, jiwa binatang itu telah lama tersebar.
Dia tidak bisa mengambil jiwa untuk ditambahkan ke dalam duri tulang ini untuk memberi mereka kecerdasan. Tanpa kecerdasan, duri tulang tidak bisa menjadi harta karun kelas ilahi. Pada peringkat 3, itu sudah cukup baik. 3 aliran kesadaran jiwanya mengalir ke dalam duri tulang saat Si Yan mendesak kesadaran jiwanya dengan kekuatan ruang. Duri tulang menghilang seketika. Setelah 15 menit, mereka dapat muncul kembali ribuan mil jauhnya, seolah-olah mereka dapat berteleportasi hanya dalam sekejap. Si Yan tersenyum dan mengangguk tanpa suara. Kembalilah, dia berteriak. Ketiga tulang itu merobek ruang secepat itu. Mereka muncul tiba-tiba pada saat dia berhenti berpikir. Jarinya menunjuk ke kehampaan, dan ketiga tulang itu berubah menjadi 3 sinar cahaya putih, menghilang ke dalam cincin penyimpanannya. Mereka menjadi harta karun rahasia pertama yang pernah dia buat. Dan, mereka adalah harta karun kelas suci. Pada saat ini, dia mengetahui bahwa semua prajurit di zaman kuno tahu cara memurnikan dan menempa senjata. Prajurit alam dewa bahkan dapat menggunakan jiwa inangnya sebagai mediator untuk memurnikan senjata kelas ilahi dalam kehidupan mereka. Senjata hidup dan tuannya saling terkait secara mental, dan kekuatannya akan luar biasa. Jika senjata hidup itu rusak, tuannya juga akan terluka. Namun, senjata hidup itu membawa keuntungan besar. Bersama dengan meningkatnya wilayah tuannya, itu juga dapat meningkatkan kualitas dan kekuatannya. Selama zaman itu, senjata hidup adalah aset paling berharga dari seorang prajurit, bahkan lebih penting daripada istrinya. 3 duri tulang yang telah ia ciptakan menggunakan teknik pemurnian tulang bukanlah senjata ilahi, dan itu tidak bisa menjadi senjata ilahi hidupnya. Juga, kekuatan mereka tidak mencapai tingkat itu, dan mereka juga tidak akan terikat dengannya. Dia menyingkirkan 3 duri tulang dan kembali berkeliling di tempat ini. Namun, dia tidak dapat menemukan bahan yang lebih cocok. Energi dalam kerangka beberapa binatang iblis level 7 atau level 8 hampir terkuras habis. Mereka tidak memiliki nilai yang tinggi baginya. Pemburu hantu, Raja Serangga Iblis, Ulat Sutra Emas Pemakan, dan Dewa Roh Kudus telah menempati kerangka yang berharga itu, menyerap energinya dengan gembira. Sementara dia menunggu dengan enggan, gunung mayat dan laut mayat turun dari gunung yang hancur. Keduanya berkata sebelum mereka bahkan mencapai dekatnya, seseorang menerobos masuk ke wilayah kita. Mendobrak wilayahmu, di luar sana. Si Yan terkejut. Dia tahu bahwa Kors Mount dan Kors dapat menggunakan jiwa mereka untuk menghubungi anggota klan Kors di luar sana dan melaporkan situasi dengan cepat. Bagaimanapun, saat ini, pasukan di laut tak berujung semuanya berperilaku baik, dan King Ming sudah mati. Secara logis, seharusnya tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi Pulau Angin Dingin. Kors Mount dan Kors Si mengangguk, saat cahaya jahat bersinar di mata hijau tua mereka. Jelas, mereka sangat marah. Esensi sumsum emas telah diserap ke dalam tulang mereka, yang membuat kedua anggota klan Kors ini sangat kuat dan ulet. Mungkin, ketika mereka bergandengan tangan, bahkan seorang prajurit langit ketiga alam roh tidak dapat mengalahkan mereka. Kita harus memeriksanya, Si Yan merenung. Awalnya, dia mengirimkan pikirannya ke pemburu hantu, Ulat Sutra Emas Pemakan, dan Raja Serangga Setan untuk meminta mereka tinggal di sini dan menyerap lebih banyak energi dari kerangka. Kemudian, dia pergi bersama iblis perang. Angin kencang menderu di Pulau Angin Dingin. Mayat-mayat menumpuk seperti pegunungan. Banyak anggota klan mayat, yang jelas memiliki kebijaksanaan, memiliki cahaya emosional yang hanya dimiliki oleh ras kelas atas di mata mereka. 2 anggota klan mayat yang mengenakan baju besi abu-abu keluar dari kerumunan. Mereka datang dan menyapa gunung mayat dan laut mayat dengan penuh hormat. Kemudian, mereka menggunakan bahasa mereka sendiri untuk melaporkan gunung mayat dan laut mayat. Keluarga Cao, wajah gunung mayat yang selalu pucat terkejut sejenak. Dia melihat ke arah barat daya Pulau Angin Dingin. Ayo pergi ke sana dan periksa. Si Yan tidak memiliki pendapat apapun, dan dia juga curiga. Dia tidak tahu mengapa anggota keluarga Cao datang ke sini. Ketika Si Yan, gunung mayat, dan laut mayat berdiri kokoh di area pemakaman di barat daya Pulau Angin Dingin, wajah mereka berubah karena ketakutan mereka semakin besar di hati mereka. Cao Qiu Dao, Cao Zilan, Ratu Surga Fan Xiang Yun, Mengu. Banyak prajurit hebat dari Laut Tuta muncul bersama di area pemakaman ini.
Namun, penampilan mereka yang menyedihkan membuat Si Yan penasaran. Bahkan Cao Qiu-dao tampak sedikit sengsara seolah-olah dia telah bertarung dengan musuh besar. Mengu dan Fan Xiangyun memiliki ekspresi muram. Tidak ada cahaya terang di mata mereka, dan mereka tampak sengsara. Si Yan tidak tahu apa yang telah mereka derita. Setelah mereka melihat Si Yan, mereka bahkan lebih terkejut daripada dia. Mereka semua berteriak kagum. Mata indah Cao Zilan menjadi cerah, tetapi kemudian meredup seolah-olah dia telah mengingat sesuatu, wajahnya penuh kerinduan. Cao Qiu-dao terus terang. Dia menarik napas dalam-dalam, mengerutkan kening, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, kami baru saja lewat, dan kami ingin memberitahu Anda bahwa Anda harus pergi. Saat ini, laut tak berujung. Apa katamu? Si Yan menggigil. Dia tahu sesuatu yang mengguncang bumi telah terjadi. Apa yang terjadi? Para jagoan klan kegelapan dari dunia bawah 7 lapis dan daerah iblis telah menyerbu laut tak berujung lagi. Selain laut Kiara milikmu, pasukan manusia di lautan lain telah diserbu. Cao Qiu-dao merasa getir. Kulitnya tampak kesepian dan muram. Dia menggelengkan kepalanya lalu mendesah. Si Yan berubah warna saat dia berteriak, bagaimana mungkin? Kamu sudah berada di sini selama lebih dari 1 tahun. Tentu saja, kamu tidak tahu situasi di luar sana. Cao Qiu-dao cukup sedih. Setahun yang lalu, kamu membunuh King Ming. Kemudian, kamu memasuki Pulau Angin Dingin. Selama 1 tahun, badai telah mengamuk di laut tak berujung lagi. Klan kegelapan dan klan iblis telah menyerbu kita sekali lagi. Mereka lebih kuat dari sebelumnya. Di laut tak berujung, tidak ada yang bisa melawan mereka. Tidak ada yang bisa melawan mereka. Bahkan kamu. Si Yan ketakutan. Baik klan kegelapan maupun klan iblis, mereka semua memiliki ahli alam dewa sejati. Kau bilang aku bisa menghadapi mereka atau tidak? Cao Qiu-dao meringis. Laut Tuta sudah berakhir. Negeri dongeng Yin Yang dan sekolah barbar terpencil hampir musnah. Kecuali kita di sini, semua anggota keluarga Cao telah musnah. Pada dasarnya aku tidak punya kekuatan untuk membatalkan ini. Wajah cantik Cao Zilan dipenuhi air mata. Dia gemetar pelan karena dia benar-benar patah hati. Ratu Surga Fan Xiangyun, yang selalu menawan, kini pucat pasi karena kesedihan. Dia mengatupkan giginya saat matanya dipenuhi cahaya yang menyeramkan. Ekspresi Mengu liar dan brutal, seolah-olah dia adalah binatang buas yang dipenjara yang ingin menggigit semua orang. Matanya tersumbat. Si Yan terkejut. Dia tidak menyadari bahwa dia telah menghabiskan lebih dari 1 tahun di tempat aneh itu bersama kerangka binatang buas. Laut tak berujung mengalami perubahan yang begitu besar, yang berada di luar perkiraannya. Beruntungnya dia telah menyelesaikan teleportasi yang menghubungkan keluarga Yang dan Sekte Dewa Cahaya. Hal ini membuatnya sedikit mengendurkan sarafnya yang tegang. Dia tahu bahwa dengan formasi teleportasi, ketika keluarga yang merasakan situasinya tidak berjalan baik, mereka akan memobilisasi generasi inti ke Sekte Dewa Cahaya di Tanah Suci yang agung. Sekte Dewa Cahaya memiliki Yun Hao, seorang pejuang alam dewa sejati, untuk menjaga tempat itu. 7 faksi lama di Tanah Suci yang agung semuanya memiliki keberadaan yang menakutkan, mereka bahkan memiliki senjata ilahi. Ketika kekuatan-kekuatan kuat ini bergandengan tangan, Tanah Suci yang agung seharusnya tidak akan segera menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Selama keluarga yang aman, dia tidak perlu terlalu khawatir. Aku belum keluar selama 1 tahun, jadi aku tidak jelas tentang keseluruhan gambaran laut tanpa akhir. Pelopor Cao, bisakah Anda menjelaskannya secara rinci? Dia tidak memiliki firasat baik terhadap Cao Qiu-dao. Orang tua ini jahat, dan anggota keluarga Cao telah mengincarnya berkali-kali. Hati Cao Zilan sama mengancamnya seperti ular berbisa. Dia telah menerima banyak buah pahit dari mereka. Hari ini, melihat kemalangan mereka, Si Yan merasa sedikit senang. Baiklah, Cao Qiu-dao tidak ragu-ragu dan terus terang menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi selama tahun ini secara terperinci. Karena perubahan besar di dunia, gerbang surga yang menghubungkan dunia bawah 7 lapisan dan area iblis keempat rusak. Orang-orang dari 3 area dapat memasuki area lain melalui saluran luar angkasa. Ketika pertama kali terjadi, para prajurit laut tak berujung mengira itu adalah kesempatan yang beruntung. Mereka telah mengatur banyak pasukan untuk masuk ke 2 dunia lain untuk mengumpulkan bahan-bahan kultivasi.
Namun, mereka segera tahu bahwa mereka salah. Mereka menemukan bahwa area iblis keempat memiliki jagoan klan iblis, yang lebih kuat dari alam roh. Mereka menemukan bahwa Abi, Langit Gelap, dan Hades, tiga Raja Yama yang agung, semuanya telah memasuki alam dewa sejati. Ketika berita mereka sampai ke laut tak berujung, semua pasukan di sana terkejut. Namun, yang lain tidak menunggu mereka menemukan tindakan balasan. Para jagoan klan kegelapan yang dipimpin oleh Abi, Langit Gelap, dan Hades turun ke laut tak berujung untuk kedua kalinya. Abi, Hades, dan Langit Gelap, tiga Raja Yama telah mencapai alam dewa sejati. Di laut tak berujung, tidak ada yang bisa melawan mereka. Masing-masing dari tiga Raja Yama yang agung bertanggung jawab atas satu laut. Mereka melakukan invasi ke Laut Tuta, Laut Yuan Luo, dan wilayah perairan gelap. Orang-orang di ketiga wilayah laut ini telah jatuh ke dalam kesengsaraan. Prajurit manusia hampir tercabut. Pada saat yang sama, para ahli klan iblis juga telah memasuki Laut Kiara dan Laut Vault of Heaven. Keluarga yang segera bersiap. Mereka mengirim murid-murid inti mereka pergi. Keluarga yang tidak menderita kerugian yang signifikan. Tang Yuan dari Sekte Tiga Dewa telah menerima permintaan dari Kaisar Yang Tian, jadi dia telah memindahkan murid-muridnya ke Sekte Dewa Cahaya sebelumnya. Semua telah lolos dari malapetaka ini. Namun, karena Istana Roh Bela Diri dan Tanah Suci Penglai di Laut Kubas Surga tidak memiliki formasi teleportasi untuk pergi, mereka tidak ada lagi. Yang Yi Tian, Master Roh Bela Diri, yang berada di langit ketiga alam roh, dibunuh oleh seorang ahli alam dewa sejati dari klan iblis. Tanah Suci Penglai dimusnahkan. Itu hanya 1 tahun, tetapi pasukan manusia di sekitar laut tak berujung semuanya hancur, seperti orang-orang yang mematahkan cabang-cabang kering. Selain keluarga Yang dan Sekte Tiga Dewa, hampir semua pasukan dihancurkan. Pasukan Cao Qiu Dao sudah berada di ujung jalan pelarian. Karena mereka tahu Sekte Dewa Mayat memiliki celah ruang khusus, mereka berlari ke tempat ini untuk mencari perlindungan di celah ruang itu. Mereka berharap bisa lolos dari kejaran Raja Yama Hades, yang bertanggung jawab atas Laut Tuta. Tidak mudah bagimu untuk bertahan hidup sampai sekarang, Si Yan merenung sejenak. Dia tersenyum, tetapi matanya tidak tersenyum. Sayang sekali, keberuntunganmu tidak cukup baik. Mengapa kamu berkata begitu? Cao Qiu Dao gemetar, tetapi dia tetap tenang. Area yang dituju celah ruang itu tidak cukup besar. Selain itu adalah area mati. Kamu tidak bisa pergi ke sana. Si Yan tertawa jahat. Dengan kata lain, jika kamu sampai di sana, kamu akan seperti ikan di dalam akuarium. Kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan kedua untuk melarikan diri. Pada titik ini, semua ahli manusia itu merasa kecewa. Mereka menghela napas karena mereka mengira hidup mereka telah berakhir. Kami masih ingin ke sana dan memeriksa, Cao Qiu Dao bersikeras. Si Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Maaf, tempat ini bukan milik kalian. Kalian harus kembali ke tempat asal kalian. Cao Qiu Dao sangat marah. Si Yan, aku tidak ingin main-main denganmu. Kami ingin hidup, jangan memaksaku. Cao Qiu Dao, sejujurnya, kau tidak memiliki kekuatan yang harus kutakuti. Si Yan tidak memperhatikan ancaman Cao Qiu Dao. Dia tersenyum tipis, memanggil pemburu hantu, ulat sutra emas pemakan, Raja Serangga Iblis, dan Dewa Roh Kudus. Sambil menunggu mereka, dia berkata tidak lambat atau cepat. Jika kau ingin mati, sebenarnya, kau tidak perlu menunggu Raja Yama Hades. Aku bisa membantumu. Cao Qiu Dao menoleh. Hanya dengan sekali lirikan, wajahnya berubah sewarna tanah. Raung, raungan yang mengamuk membubung ke langit dari Ghost Hunter. Auranya yang membunuh dan kejam telah memicu energi bumi dan surga. Gugusan awan yang dipenuhi aura pembunuh berkumpul di atas pulau angin dingin, menutupi cahaya dari matahari, bulan, dan bintang. Itu menciptakan tekanan yang luar biasa pada semua orang. Para pejuang alam rendah seperti Cao Zilen memucat. Mereka menggigil, saat perasaan tak berdaya muncul dari dalam jiwa mereka. Bahkan Cao Qiu Dao ketakutan, matanya tumpul. Si Yan juga kagum. Dia menatap Ghost Hunter dan menemukan bahwa monster ini memiliki lingkaran cahaya yang tampak seperti cairan keperakan yang menempel di tubuhnya. Di wajahnya yang ganas, sepasang mata merah yang sangat jahat berkilauan dengan niat brutal dan membunuh.
Aura Ghost Hunter seperti jajaran gunung yang tidak dapat dicapai orang, memberi orang perasaan menundukkan yang tidak dapat dijelaskan yang bahkan dapat menindas jiwa. Binatang tingkat 9. Pada pandangan pertama, Si Yan tahu bahwa pemburu hantu telah menerobos ke alam baru. Tuan, aku pemburu hantu. Apakah kau ingin aku membunuh mereka semua? Pemburu hantu itu berjalan perlahan ke arahnya. Wajahnya yang ganas perlahan berubah, sementara duri-duri telah masuk ke dalam tubuhnya. Dia masih berjalan mendekati Si Yan. Namun, sebelum dia mencapainya, dia telah berubah menjadi seorang pemuda dengan sepasang mata berwarna merah tua. Sikapnya aneh dan jahat. Fisik pemuda ini tajam dan cekung. Wajahnya yang halus dan tampan dapat membuat banyak wanita terpesona. Meskipun dia memiliki fitur-fitur menarik yang digariskan oleh pakaian perak, dia masih memiliki aroma darah yang samar. Si Yan tertegun seperti ayam jantan kayu. Apakah kau ingin aku membunuh mereka semua? Sang pemburu hantu berbicara kepadanya dengan lembut, tanpa emosi apapun. Ia membuatnya tampak seolah membunuh kelompok Cao Qiu Dao tidak lebih sulit daripada menghancurkan seekor semut. Wajahnya seperti ia tidak menaruh mereka di matanya. Akan tetapi, Cao Qiu Dao, Cao Zilan, dan Ratu Surga Fan Xiangyun merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam ruang es. Bahkan jiwa mereka pun terasa dingin. Sang pemburu hantu telah mencapai level 9. Pada level ini, binatang buas itu sekuat manusia ahli alam dewa sejati. Hanya dengan kekuatan fisik mereka, mereka dapat memindahkan gunung atau meratakan laut. Mereka tidak hanya memiliki kebijaksanaan, tetapi juga kekuatan supernatural bawaan, yang membuat mereka lebih berbahaya daripada seorang pejuang alam dewa sejati yang baru. Wajah tampan sang pemburu hantu memperlihatkan auranya yang dingin dan brutal. Melihat matanya yang merah darah, orang-orang langsung tahu bahwa ia bukanlah orang baik. Sang pemburu hantu baru saja menerobos alam baru, jadi ia benar-benar ingin mencoba kemampuan barunya. Ia ingin menggunakan Cao Qiu Dao untuk menguji kekuatan barunya. Si Yan menyipitkan mata sambil tersenyum paksa. Aku tidak menyangka kau bisa menembus level secepat itu. Kau benar-benar alien. Kecepatan naik level Ghost Hunter jauh lebih cepat daripada kecepatannya. Si Yan masih ingat saat pertama kali ia melihat Ghost Hunter. Saat itu, monster ini hanyalah monster level 6. Baru beberapa tahun berlalu, dan Ghost Hunter telah mencapai level 9, monster iblis tingkat tinggi. Kekuatan level ini tidak akan kalah darinya. Senyum Si Yan mengembang saat ia memuji monster itu dalam hatinya. Ia menyipitkan mata dan menatap kelompok Cao Qiu Dao. Di bawah tatapan tajamnya, Cao Qiu Dao, Fan Xiangyun, dan yang lainnya menutup mulut mereka. Mereka telah mencapai alam roh, tetapi mereka merasa berat hati saat ini, karena mereka menyesal telah meninggalkan Si Yan tahun itu. Orang yang paling menyesal adalah Cao Zilan. Tahun itu, ia sangat menyukai potensi Si Yan, jadi ia ingin menciptakan hubungan yang baik dengannya. Ketika jiwa bela dirinya bermutasi dan dia disakiti oleh Qian, dia berpikir bahwa masa depan Si Yan telah berakhir dari sini. Itulah sebabnya dia mengubah sikapnya. Jika dia bisa lebih gigih, dia akan menemukan bahwa potensi Si Yan bukanlah sesuatu yang bisa dia prediksi. Sayangnya, satu langkah yang salah akan membuatnya menyesal seumur hidup. Dia selalu yakin bahwa dia bijak dengan mata seperti obor. Namun, perbuatannya yang direncanakan pada Si Yan telah memengaruhi keluarga Cao. Jika aku bertahan, dan aku masih berdiri di sampingnya, mungkin keluarga Cao akan melangkah ke tanah suci yang agung sekarang. Cao Zilan sedih, air mata berlinang di matanya. Apakah kalian masih ingin memprovokasiku? Si Yan mengerutkan bibirnya, tersenyum pelan. Ia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Aku tidak ingin melakukan apapun dengan kalian. Kalian harus kembali ke tempat asal kalian. Dengan kekuatan dan posisi yang dimilikinya sekarang, jika ia ingin mempermalukan Cao Zilan, ia dapat melakukan apapun yang ia inginkan. Cao Qiu Dao, karena gambaran umumnya, tidak akan berani memprotesnya. Namun, karena pandangannya lebih luas, ia tidak berpikiran sempit seperti sebelumnya. Pada saat ini, para penyembah berhala mengamuk di seluruh laut tak berujung. Prajurit manusia jatuh di mana-mana. Bahkan Yang Yi Tian terbunuh. Para jagoan yang tersisa hanya Cao Qiu Dao dan Fan Xiangyun. Bagaimanapun, mereka semua manusia.
Dalam musibah ini, mereka seharusnya tidak saling menaruh dendam. Kami tidak memprovokasi. Cao Qiudao menarik napas dalam-dalam, wajahnya muram. Xian, kami hanya ingin hidup, mimpi yang sulit saat ini. Jika kau dapat membantu kami setuju untuk memberimu segalanya. Segalanya. Xian mengerutkan kening. Matanya berbinar dingin. Apa yang harus kau berikan? Bagiku, kalian semua tidak layak untuk kutolong. Xian, ini semua salahku. Aku mohon padamu untuk membantu kami. Tiba-tiba, Cao Zilan melangkah maju. Di depan semua orang, dia berlutut. Lehernya yang putih menjulur saat dia merengek. Selama kau menyelamatkan keluarga Cao dari malapetaka ini, aku bersedia menerima hukuman apapun. Lan kecil, Cao Qiudao dan Fan Xiangyun berteriak serempak. Mereka bergegas untuk mengangkatnya. Namun, dia sangat keras kepala. Dia berlutut, air mata mengalir di wajahnya. Dia menatap Xian dengan kerinduan dan niat memohon di matanya. Jangan memohon padanya. Cao Qiudao marah, menggelegar. Keluarga Cao kita telah berdiri kokoh di laut tak berujung selama ribuan tahun. Tidak mudah untuk mencabut kita semua. Kita pasti akan memiliki kesempatan untuk hidup. Tidak, kali ini berbeda. Berbeda. Cao Zilan meraup dan menangis. Tidak seorang pun dapat menolong kita kali ini. Mereka sangat kuat. Yang Yi Tian dan Gu Xiao telah mati. Satu persatu, mereka berdua mati. Laut tak berujung sekarang menjadi neraka di bumi. Jika kita tidak pergi, kita tidak akan bisa bertahan hidup. Cao Zilan muram dan sedih. Fan Xiangyun bermaksud untuk menasihati Cao Zilan, tetapi setelah mendengarnya berkata demikian, dia hanya mendesah, menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian menoleh ke Xian, matanya memohon. Xian, jika kamu seorang pria, jangan sombong. Teriak Mengu, jika kamu dapat menyelamatkan kami, hidupku akan menjadi milikmu. Tidak peduli apa yang ingin kau lakukan padaku, membunuhku atau memukulku, kau dapat melakukan apa saja. Xian terkejut, mengayunkan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang agar tenang, dia menutup matanya dan melepaskan kesadaran jiwanya untuk mengamati seluruh Laut Tuta. Kesadaran jiwa dengan kekuatan ruang angkasa meluncur cepat di atas Laut Tuta bagaikan kilat. Gambar-gambar pulau kecil di sana dikirim ke laut kesadarannya bagaikan bintang-bintang di langit. Ia menerima situasi pandangan langsung dari Laut Tuta. Laut Tuta memiliki banyak pulau kecil. Di bawah pengamatan kesadaran jiwanya, ia melihat semua pulau berpenghuni hancur dan terbakar. Kolom asap hitam muncul di beberapa pulau kecil saat rumah-rumah semuanya terbakar. Hutan yang luas hangus dalam lautan api. Gunung dan danau spiritual yang tak terhitung jumlahnya berwarna abu-abu dan sunyi. Makhluk-makhluk hidup dalam kesengsaraan dimanapun kesadaran jiwanya telah lewat. Gambaran ini seperti neraka di bumi. Warga sipil menjadi budak, saat para prajurit dunia bawah mengusir mereka seperti kawanan domba menuju batas dunia bawah. Melawan para prajurit manusia dengan basis kultivasi yang relatif tinggi, para jagoan dunia bawah telah menggunakan beberapa harta karun misterius untuk memaksa vitalitas dan ki esensi mereka keluar dari tubuh mereka. Kematian mereka tragis karena, semuanya telah berubah menjadi mayat yang layu. Di markas utama Yin Yang Fairyland dan Desolate Barbarian School, mayat-mayat prajurit membanjiri tempat itu. Banyak tengkorak yang meneteskan darah disimpan di sekitar pulau kecil itu, seolah-olah membanggakan kemenangan mereka yang berdarah dan mengesankan. Banyak rekaman yang tak tertahankan dikirim kepadanya melalui kesadaran jiwa, diproyeksikan ke laut kesadarannya. Dia adalah pria berhati dingin, dan dia tidak ingin ikut campur. Namun, ketika pikirannya terbuka, wajahnya yang tenang mulai menjadi marah dan brutal. Sangat kejam, perang ras menjadikan genosida sebagai tujuan mereka. Mendapatkan gambar-gambar operasi yang mengerikan itu, Xian, seorang pria berhati dingin, tidak dapat menahan amarahnya. Kamu tidak perlu marah. Tidak peduli zaman mana itu, perang antar ras selalu tanpa ampun dan kejam. Api dingin es mengirimkan fluktuasi jiwanya dari cincin pembuluh darah. Sejauh yang aku tahu, untuk mendapatkan posisi penguasa, umat manusia telah melakukan hal yang sama kepada ras lain, tidak peduli apakah itu klan kegelapan, klan roh kegelapan, atau klan tanda hantu. Itulah sebabnya mereka memiliki kebencian yang mendalam kepada umat manusia. Itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal.
Wajah Xian menjadi gelap. Dia mengangguk pelan karena dia telah menerima apa yang dikatakan oleh api dingin es kepadanya. Namun, itu tidak berarti dia menyetujui dan akan membiarkan situasi berkembang lebih jauh. Situasinya seperti ini di Laut Tuta. Mungkin, itu adalah adegan berdarah yang sama di wilayah laut lain di Laut Tak Berujung. Merenung sejenak, dia menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara kepada Cao Qiudao, mulai sekarang, kalian semua akan bergabung dengan keluarga Yang. Aku akan membantu kalian keluar dari tempat ini. Aku akan mencoba yang terbaik untuk melindungi kalian dan tidak membiarkan kalian menderita genosida. Bergabung dengan keluarga Yangmu. Fan Xiangyun tertegun. Kita bisa. Cao Qiudao cukup jujur. Dia setuju dengan singkat dan berbalik untuk berbicara dengan Fan Xiangyun. Saat ini, keluarga Cao dan negeri Dongeng Ying yang hanya memiliki nama yang tersisa. Faktanya, kita tidak memiliki apapun yang tersisa. Laut Tak Berujung sekarang dalam kekacauan. Saya pikir tempat-tempat lain seharusnya sama. Kita harus mengumpulkan kekuatan manusia. Kita harus bergandengan tangan untuk melawan bencana genosida ini. Itu adalah tugas yang tidak dapat kita ingkari. Fan Xiangyun terpukul. Matanya berbinar saat dia menggertakkan giginya dan berkata dengan keras. Selama kita bisa membunuh orang-orang kafir ini, aku akan melakukan apapun yang diperintahkan. Apa masalahnya? Tanya Cao Qiudao segera. Sambil menggelengkan kepalanya, wajah Xian menjadi gelap. Kita tidak butuh kesepakatan apapun. Selama aku cukup kuat untuk menaklukkanmu, aku pikir kamu tahu apa yang harus dilakukan. Jika kamu menjadi lebih kuat suatu hari nanti, perjanjian kita tidak memiliki kekuatan apapun untuk mengikatmu. Setelah mengalami begitu banyak hal, dia segera tahu bahwa kekuatan yang kuat lebih penting daripada apapun. Tanpa kekuatan, apa yang disebut perjanjian itu bahkan lebih tipis dari selaput darah, yang dapat ditembus hanya dengan satu tusukan. Baiklah, Cao Qiudao mengangguk. Xian tidak mengatakan apapun lagi. Dia mengangguk kepada pemburu hantu dan mengirimkan pikirannya kepada makhluk aneh lainnya untuk memberitahu mereka agar kembali ke ruang khusus itu. Ada banyak kerangka dengan energi yang tersedia di ruang itu. Tidak peduli apakah itu pemburu hantu, Raja Serangga Iblis, atau Ulat Sutra Emas Pemakan, mereka dapat menggunakan energi semacam ini untuk meningkatkan kekuatan mereka. Itulah sebabnya Xian memberi mereka lebih banyak waktu. Aku tidak membutuhkannya lagi. Biarkan saja mereka pergi, kata pemburu hantu dengan wajah tanpa emosi. Mata merahnya melotot ke arah Ulat Sutra Emas Pemakan, Raja Serangga Iblis, dan Dewa Roh Kudus. Tentu saja, ketiga monster ini sangat mematuhi Xian. Mereka kembali ke celah ruang sekali lagi. Xian tersenyum paksa. Dia berpikir sejenak lalu berkata, karena keadaan sudah seperti ini, mungkin teleportasi di keluarga yang rusak. Ya, aku perlu membangun yang lain. Formasi teleportasi. Kemana arahnya? Mata Cao Qiudao berbinar. Ke Tanah Suci yang Agung. Cao Qiudao, Ratu Surga Fan Xiangyun, dan yang lainnya menjadi bersemangat, seolah-olah mereka akan menjalani hidup baru. Mereka berseri-seri gembira. Pertama, kalian harus mempertahankan semua arah. Aku akan membangun formasi teleportasi. Xian menugaskan pemburu hantu lalu berbicara kepada Cao Qiudao dan Fan Xiangyun. Aku butuh banyak bahan pembantu. Kupikir kalian pasti punya. Aku akan memberi tahu kalian nama-nama bahan yang dibutuhkan. Kalian harus mendapatkannya untukku. Tidak masalah. Keduanya jujur dan murah hati. Mereka mengangguk, mengeluarkan cincin penyimpanan di jari mereka, dan mengirimkan kesadaran jiwa mereka ke dalamnya untuk memilah bahan kultivasi mereka sambil menunggu perintah Xian. Keluarga Cao dan negeri Dongeng Yin yang merupakan salah satu kekuatan terkuat dan tertua di Laut Tak Berujung. Selama ribuan tahun, aset yang mereka kumpulkan dapat membuat orang tercengang. Xian memberi tahu mereka bahan-bahan tambahan yang dibutuhkan untuk membangun formasi teleportasi. Cao Qiudao dan Ratu Surga Fan Xiangyun langsung mengangguk, yang memberitahunya bahwa mereka memiliki semua bahan yang dibutuhkannya. Bahan-bahan yang langka di Tanah Suci Ilahi tampaknya tidak asing bagi Cao Qiudao dan Fan Xiangyun. Ketika Xian menyebutkan nama-namanya, mereka dapat mengambil bahan-bahan yang sama persis dari cincin penyimpanan. Ketika mereka meninggalkan keluarga mereka,
mereka telah menyimpan harta benda yang telah dikumpulkan keluarga mereka selama ribuan tahun ke dalam cincin penyimpanan yang berbeda. Ada lebih dari 10 cincin penyimpanan dengan warna yang berbeda di jari-jari Cao Qiu Dao dan Fan Xiangyun. Si Yan cukup kagum. Untuk dapat membangun formasi teleportasi secepat mungkin, tampaknya kedua orang ini tidak ingin menyembunyikan apapun. Si Yan tercengang. Saat pikirannya berkelebat, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memberitahu mereka nama-nama beberapa bahan lainnya. Teknik pemurnian api surgawi membutuhkan banyak sekali bahan pembantu. Karena dia khawatir tentang cara mengumpulkannya, melihat Cao Qiu Dao dan Fan Xiangyun, dua orang kaya raya, dia tidak ingin bersikap sopan dengan tidak meminta bahan-bahan yang dibutuhkan yang tidak dimilikinya. Karena itu, Cao Qiu Dao dan Fan Xiangyun tidak tahan, wajah mereka menjadi muram. Teknik pemurnian api surgawi adalah metode aneh untuk memurnikan api surgawi yang membutuhkan banyak jenis bahan, yang beberapa di antaranya belum pernah terlihat sebelumnya. Nama-nama mereka hanya dapat dilihat di beberapa buku kuno. Fan Xiangyun dan Cao Qiu Dao memiliki pengetahuan yang luas, dan keluarga mereka jauh lebih kuat daripada pasukan kecil lainnya di Tanah Suci yang agung. Namun, mereka belum pernah mendengar tentang banyak bahan yang diminta Si Yan kepada mereka. Cahaya meredup di mata mereka. Mereka mulai khawatir. Mereka mengira bahwa semua bahan pembantu itu diperlukan untuk membangun formasi teleportasi. Karena mereka tidak memiliki cukup bahan, wajah mereka menjadi muram. Si Yan benar-benar tercengang. Ketika dia memberi tahu mereka bahan-bahan yang dibutuhkan untuk teknik ilahi pemurnian api surga, dia tidak menyangka mereka bisa memilikinya. Namun, itu membalikkan harapannya. Keduanya memiliki beberapa bahan misterius yang tidak dia ketahui cara menemukannya. Ini membuatnya gembira. Jangan khawatir, kami memiliki cara lain untuk menebus bahan-bahan yang hilang, Si Yan menghibur mereka. Aku juga punya sesuatu. Jika kalian tidak memilikinya, aku bisa meminjamkannya. Aku yakin kalian bisa meninggalkan laut tak berujung. Jangan khawatir. Si Yan tersenyum, suasana hatinya sedang baik. Dia mengambil semua bahan kultivasi yang ditumpuk di tanah. Cao Qiu Dao dan Fan Xiangyun adalah orang-orang aneh yang telah hidup selama lebih dari 100 tahun. Tentu saja, sulit untuk menipu mereka. Mereka telah mengamati selama beberapa saat, dan segera tahu bahwa Si Yan telah memanfaatkan kesempatan untuk merampok mereka. Tentu saja, mereka tidak akan mengatakan apa-apa, karena mereka dapat menenangkan pikiran mereka sekarang. Selama dia dapat membangun formasi teleportasi, bahkan jika Si Yan telah menipu mereka untuk mengambil beberapa bahan lagi, mereka dapat melepaskannya. Aku akan melaksanakannya. Kalian harus melindungiku selama proses berlangsung. Ya, kecuali saat aku mengukir formasi, kalian dapat beristirahat. Jangan terlalu khawatir. Si Yan tersenyum hingga matanya menyipit. Setelah dia mengambil bahan-bahan itu, dia mulai menyibukkan diri, tidak memperhatikan yang lain. Gunung mayat dan laut mayat berdiri di sampingnya. Sebelum dia memulai pekerjaannya, mereka berdiskusi dengannya sebentar. Tepat setelah itu, gunung mayat, laut mayat, dan kerumunan anggota klan mayat yang baru terbentuk mengikuti ulat sutra emas pemakan dan Raja Serangga Setan ke ruang misterius itu. Energi di kerangka di sana cukup berguna bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ruang itu memiliki banyak tulang seperti batu giok yang dapat mereka serap energinya. Bagi Si Yan, bahan semacam ini tidak memiliki banyak nilai. Namun, bagi anggota klan mayat, energi itulah yang dapat mencerahkan mereka. Itu akan membantu mereka memperoleh kecerdasan lebih cepat. Semua orang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Tim pemburu hantu dan Cao Qiu Dao berpatroli di sekitar. Si Yan fokus menciptakan formasi teleportasi baru. Gunung mayat dan laut mayat membawa anggota klan mereka untuk mengambil energi dari tulang-tulang itu. Waktu berlalu begitu cepat. Sudah 5 hari. Hari itu, dalam cahaya yang sangat terang, pemburu hantu melolong. Peluitnya keluar dengan keras, menimbulkan gelombang besar di laut di depan mereka. Cao Qiu Dao dan yang lainnya terkejut. Mereka tahu sesuatu akan terjadi. Kemudian, mereka bergegas berkumpul di dekat Si Yan. Menyelimuti dirinya dengan lingkaran aneh di dalam struktur bundar seluas ratusan meter persegi, Si Yan menggunakan api bumi untuk memurnikan material. Peluit pemburu hantu telah membangunkannya.
Kesadaran jiwanya bergerak saat Xian mengambil sepotong batu giok perak yang mulia. Dia mengerutkan kening, menatap awan tebal di depannya. Para jagoan klan kegelapan. Dalam ki kegelapan yang dingin dan jahat, penghuni kegelapan melayang-layang. Mereka semua tampak kurus, mata mereka menyeramkan. Setiap penghuni kegelapan ramping, mengenakan baju besi gelap. Rambut dan kulit mereka berwarna perak, abu-abu, atau merah delima. Seorang ahli klan kegelapan yang berdiri di depan tingginya sekitar 2 meter, tetapi dia setipis tongkat. Dia memegang cermin perunggu, wajahnya acuh tak acuh. Dia memiliki aura khas prajurit alam dewa sejati, yang menyebabkan perubahan aura langit dan bumi di sekelilingnya. Raja Yamahades, salah satu dari 3 prajurit besar dunia bawah, adalah orang yang bertanggung jawab untuk membersihkan Laut Tuta. Berdiri di belakang Raja Yamahades adalah 3 ahli alam roh langit ketiga. Mereka semua setengah baya, wajah mereka brutal dan kejam. Cahaya jahat bersinar dari mata mereka. Cao Qiyudao, angin telah berubah. Laut Tuta tidak akan pernah berada di bawah kendali keluarga Cao Mu lagi. Raja Yamahades berdiri di awan gelap, berbicara dengan arogan. Di atas kepalanya, sinar matahari dan bulan tampak tertutup, sehingga tidak bisa menyinari tanah. Hanya bintang-bintang yang terlihat berkelap-kelip dari waktu ke waktu. Hades. Orang yang menjawabnya bukanlah Cao Qiyudao, melainkan pemburu hantu. Dia melayang dari pulau angin dingin. Binatang buas ini sekarang tampak seperti seorang pria muda yang tidak berperasaan. Lekuk mulutnya dingin dan tajam seperti pedang. Matanya berwarna merah delima, sementara dia memancarkan aura khas dunia bawah. Itu kamu. Hades segera menyadari sesuatu yang tidak biasa di pulau angin dingin. Namun dia tidak menyangka bahwa yang membuatnya cemas adalah pemburu hantu. Dia tahu betul profil pemburu hantu. Pemburu hantu adalah hibrida dari 2 binatang iblis yang mengesankan dari dunia bawah dan area iblis. Dia memiliki ki gelap dan ki iblis di dalam tubuhnya. Dia dapat dianggap sebagai makhluk paling ajaib yang tidak dapat dijelaskan di alam semesta. Kelahirannya telah membuat mereka sangat tercengang. Ya, pemburu hantu selalu bersikap dingin. Kamu harus pergi. Tempat ini bukanlah tempat yang dapat kamu kendalikan. Tuanku ada di sini. Kamu tidak akan mengambil barang-barang yang kamu inginkan. Tuan, Hades tertawa jahat. Binatang buas sepertimu rela menjadikan manusia menjijikkan sebagai tuanmu. Pemburu hantu, kau makhluk hidup yang paling tidak bisa dijelaskan di dunia ini. Qian, Bosun, dan kami selalu memperlakukanmu sebagai teman kami. Kami tidak ingin memperbudakmu. Dia hanya manusia rendahan. Apakah dia sepadan dengan hidupmu? Jangan mengoceh. Ada sesuatu yang tidak bisa kujelaskan dengan jelas. Tapi aku tahu bahwa bersamanya sangat bermanfaat bagi masa depanku. Pemburu hantu tidak tergerak tetapi menjawab dengan jujur. Masa depan. Hades mengejek, menurutmu apakah dia masih punya masa depan? Muahaha, aku di sini hari ini. Yah, selama mereka manusia, mereka harus mati semua. Masa depan apa yang dia miliki? Swosh swosh. 2 suara jelas benda yang melintasi ruang bergema dari celah ruang tidak jauh dari sana. Gunung mayat dan laut mayat muncul bersamaan, berdiri di samping pemburu hantu. Itu kau. Hades tiba-tiba menjadi marah. Ia menunjuk dengan marah ke gunung mayat dan laut mayat. Karena perubahan langit dan bumi, kalian seharusnya sudah menerima warisan. Kau tahu apa yang terjadi, kan? Kalian adalah klan mayat yang menakutkan, makhluk tingkat tinggi seperti klan kegelapan kita. Kita seharusnya berjalan di jalan yang sama. Kalian berdua, apakah kalian akan melindungi manusia rendahan ini? Apakah kalian tahu apa yang kalian lakukan? Gunung mayat dan laut mayat tidak banyak berubah seperti pemburu hantu. Mereka terlalu malas untuk menjawab. Mereka berdiri diam dan tidak bergerak, tetapi sikap mereka jelas. Bagus, bagus, bagus. Hades sangat marah seperti binatang buas yang haus darah. Matanya menyeramkan dan jahat saat ia berkata dengan suara serak dan dingin, jika kalian bersikeras, jangan salahkan aku karena membunuh kalian semua. Berteman dengan manusia adalah penghinaan bagi kalian. Kalian tidak punya hak untuk hidup di dunia ini lagi, sehingga ras tingkat tinggi lainnya tidak akan menertawakan wajah kalian. Cermin perunggu di tangannya terentang, saat laut gelap dunia bawah muncul di cermin. Air laut naik deras dari cermin perunggu, menutupi seluruh pulau angin dingin.
Air laut gelap adalah sumber air asli yang melahirkan dan memelihara penghuni kegelapan. Itu adalah simbol kekuatan. Setiap anggota klan kegelapan, setelah merendam tubuh ke laut gelap, kekuatan mereka akan meningkat. Kemudian, mereka dapat melakukan banyak teknik rahasia klan kegelapan. Namun, air laut ini adalah racun paling beracun bagi ras lain. Air laut gelap dapat menyeret jiwa anggota ras lain untuk waktu yang singkat. Selama makhluk itu direndam ke dalam air, ombak akan menyeret jiwa mereka keluar dari tubuh. Kemudian, jiwa itu akan kehilangan ingatan dan kesadarannya. Akhirnya, ia akan menjadi roh primitif yang penuh kebencian dari dunia bawah. Setelah tiga raja Yama-Abi, Hades, dan langit gelap terluka parah di laut tak berujung, Kaisar Yang Tian, dan Cao Qiu Dao tidak berani menyerang dunia bawah karena laut gelap di dunia bawah. Laut gelap itu aneh dan jahat. Tidak ada metode untuk menghilangkan pengaruh laut terhadap jiwa. Jika air laut-laut gelap menyentuh sedikit saja para prajurit, jiwa mereka akan kehilangan sebagian ingatan. Cermin perunggu di Yama King Hades bukanlah harta yang kuat, tetapi dapat menyerap air laut-laut gelap, yang sangat menakutkan. Jika laut gelap dunia bawah membanjiri laut tak berujung, para prajurit manusia di sana akan terhapus, tidak meninggalkan jejak. Mereka tidak membutuhkan satu pertempuran pun untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Gelombang deras laut gelap menyembur keluar dengan ganas dari cermin perunggu, mengalir deras ke Pulau Angin Dingin. Tak lama kemudian, Pulau Angin Dingin dibanjiri air laut gelap. Semua makhluk, baik manusia, binatang iblis, maupun anggota klan mayat seperti gunung mayat dan laut mayat, melepaskan berbagai jenis halo dan sangkar cahaya untuk memisahkan tubuh mereka dari air laut. Tidak ada gunanya, kalian tidak akan bisa bertahan lama. Dan aku punya banyak waktu luang. Hades tertawa puas. Raja Yama Hades tidak terburu-buru. Ia memimpin sekelompok ahli klan kegelapan, bersembunyi di balik awan gelap tebal dunia bawah. Mereka menikmati kegelapan laut kegelapan sambil menunggu lawannya melemah. Selama makhluk itu memiliki jiwa, air laut kegelapan akan menguras kekuatan jiwanya, dan ia tidak akan bisa bertahan lama. Prajurit manusia seperti Cao Qiu Dao dan Ratu Surga Fan Xiang Yun telah menggunakan ki esensi mereka untuk menciptakan bola-bola cahaya berwarna berbeda, menutupi tubuh mereka untuk mencegah air laut kegelapan menyentuh mereka. Karena Cao Qiu Dao dan Fan Xiang Yun telah mencapai alam roh, melawan erosi jiwa tidaklah terlalu sulit. Namun, Cao Zilan dan Men Gu berjuang keras. Di bawah pengaruh erosi laut kegelapan, jiwa mereka jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung, kesadaran mereka kabur. Gunung mayat dan laut mayat juga merupakan sejenis makhluk. Meskipun mereka adalah anggota klan mayat, laut kegelapan masih dapat memengaruhi mereka. Untungnya, keduanya memiliki fisik yang kuat, dan mereka pandai menggunakan kekuatan 5 elemen. Mereka telah mendesak kekuatan bumi untuk menciptakan dinding tanah tebal untuk melindungi mereka. Air laut tidak dapat menyentuh mereka. Xian menggunakan metode yang sama seperti gunung mayat dan laut mayat. Melihat para ahli dari dunia bawah, Xian tidak merasa cemas. Dia masih tinggal di dalam pusat formasi raksasa untuk membangun formasi teleportasi. Dia dengan lembut mengasah formasi yang indah dan ajaib itu, menuangkan kesadaran jiwanya, melilit bentuk formasi yang semakin sempurna dari waktu ke waktu. Air laut gelap yang melimpah menyerbu, menutupinya. Namun, Xian tidak terpengaruh meskipun dia basah kuyup di air laut. Dia masih mengerjakan formasinya. Raja Yama Hades datang ke sini untuk kelompok Cao Qiu Dao. Namun, setelah dia menemukan pemburu hantu, gunung mayat, dan laut mayat menemani Xian, dia menjadi marah dan menjadikan Xian target utamanya. Dia memimpin air laut gelap ke sini untuk menangkap semua orang itu. Namun Xian aman dan sehat, yang membuatnya semakin marah. Nak, makhluk rendahan sepertimu tidak seharusnya terus hidup, gerutu Raja Yama Hades, saat cahaya abu-abu bersinar di belakang punggungnya. Fluktuasi jiwa yang aneh mengalir ke laut gelap secara tiba-tiba. Titik-titik cahaya abu-abu keemasan muncul di air laut gelap. Mereka seperti makhluk yang hidup di laut, perlahan membengkak. Secara bertahap, mereka menjadi makhluk aneh dan jelek dengan cakar tajam dan taring putih tebal. Mereka lincah seperti pesawat ulang-alik yang bergerak di laut gelap. Binatang gelap bertepi tajam adalah makhluk endemik di laut gelap.
Ia dapat menggigit semua jenis makhluk dengan keterampilan khususnya yang disebut jiwa menggigil. Binatang aneh dari dunia bawah ini tidak memiliki level tertentu. Mereka selalu dapat berevolusi dengan cepat, tetapi rintangan dalam proses kultivasi mereka sangat berat. Sebagian besar waktu, banyak dari mereka yang mati saat menerobos. Binatang gelap bertepi tajam memiliki tubuh yang runcing, seperti kerucut dengan gigi tajam, dan teknik jiwa bawaan yang disebut jiwa menggigil. Bahkan jagoan dunia bawah tidak ingin mengacaukan mereka di laut gelap. Mereka bergerak dalam kawanan, dan kemampuan jiwa menggigil bawaan mereka dapat bergabung dan melepaskan bersama dengan berbahaya. Binatang gelap bertepi tajam meluncur dan berselancar seperti ikan cepat di laut gelap dengan kecepatan tinggi. Energi jiwa dengan cepat terkumpul di laut gelap. Setiap binatang gelap bertepi tajam menjadi sangkar yang dapat menjebak jiwa saat mereka menyerbu ke depan. Xian menyipitkan mata untuk fokus pada formasi teleportasinya. Dia menambahkan lebih banyak bahan pembantu ketika dia merasakan laut kesadarannya tiba-tiba bergetar. Aliran energi jiwa yang aneh telah menyusup ke laut kesadarannya. Aliran-aliran itu menyebar, tetapi mereka tampaknya mengikuti semacam formasi jiwa alami, yang akan membuat kekuatan jiwa dari jiwa inang bergetar terus-menerus. Situasi ini akan membuat prajurit itu koma. Setelah Xian mempelajari formasi-formasi dalam rahasia sukses pandai besi, dia memiliki kognisi baru untuk menggunakan kekuatan alami yang berbeda. Dia tahu bahwa bahkan binatang iblis tahu bagaimana menggunakan formasi dengan cara yang paling alami. Keterampilan jiwa menggigil dari binatang gelap tepi tajam menggunakan jiwa-jiwa lemah yang tersebar, menggabungkannya dengan rekan-rekan endemik mereka untuk menciptakan mode serangan tertinggi. Xian mengerutkan kening dan dia menghentikan pekerjaannya untuk sementara. Titik cahaya aneh berkilauan di matanya saat fluktuasi jiwa di laut kesadarannya menjadi ganas. Mati, jiwa inangnya yang mengambang di laut kesadaran meneriakkan sepasang kata jiwa. Kata itu kemudian mengembun menjadi persegi padat, berkilau dengan cahaya perak, terbang menuju penghalang di laut kesadaran. Cahaya jiwa suram dari binatang kegelapan Sharp Edge berkilauan di penghalang di laut kesadarannya, menciptakan formasi jiwa yang telah membentuk formasi alami segi 8. Itu melesat keluar dengan cepat menuju jiwa inangnya. Simbol, Die-Out, terkondensasi dari jiwa, yang membawa makna dari domain niat kematian. Aura kematian yang menyedihkan dan menyedihkan meluap, menutupi setiap titik cahaya jiwa yang suram. Di bawah domain niat kematian, kehendak kematian dengan marah membanjiri titik-titik cahaya jiwa, menghancurkan kepercayaan mereka pada kehidupan. Binatang kegelapan Sharp Edge berlari ke arahnya, tetapi mereka semua kehilangan vitalitas mereka tepat sebelum mereka bisa menyentuhnya. Kesadaran jiwa Hades yang ditambahkan di dalamnya lenyap. Binatang kegelapan Sharp Edge tenggelam ke tempat yang dalam. Mereka terbunuh tanpa suara seperti itu. Raja Yama Hades merasakan sesuatu. Ia mengerang dalam ki gelap di atas laut gelap. Suaranya rendah pada awalnya, tetapi gaungnya meningkat. Ledakan sekeras guntur memenuhi laut gelap. Ki gelap yang halus tersebar di laut gelap. Di bawah ledakan itu, ia mengembun menjadi roh raksasa dunia bawah yang penuh kebencian. Roh yang penuh kebencian ini tampak persis seperti Hades, lincah, gelap, dan jahat. Roh itu tertawa jahat. Ia meluncur di atas laut gelap menuju Xian, lalu membuka mulut raksasanya untuk menggigit kepalanya. Wah, sial sekali nasibmu. Xian melengkungkan bibirnya, tersenyum sambil menggumamkan sesuatu dengan suara pelan. Sebuah bola cahaya gelap terlepas dari cincin penyimpanan. Bola cahaya itu tiba-tiba melepaskan gelombang energi yang dapat menyerap energi jiwa. Sama seperti miliaran tentakel, ia mulai menangkap dan menarik roh yang penuh kebencian itu ke arah bola cahaya. Mutiara pengumpul jiwa, Raja Yama Hades berubah warna karena takut. Saat ia berkibar, ia menggigit ujung lidahnya. Darahnya terdesak. Tiba-tiba, matanya kini memiliki warna putih yang aneh, sehingga orang-orang tidak dapat melihat pupil matanya. Roh yang penuh dendam itu berjuang lebih keras, seolah-olah telah ditambahkan dengan kekuatan dewa. Aliran energi suram terlepas dari tubuhnya, melesat ke segala arah. Tak lama kemudian, setengah dari energi yang memadatkan roh yang penuh dendam itu terbagi dan lolos dengan cara ini. Namun, mutiara pengumpul jiwa telah menyerap sepertiga energinya. Kekuatan aslinya rusak parah. Ketika roh yang penuh dendam itu melarikan diri,
mata putih Raja Yamahades menjadi normal. Kulitnya muram seperti sebelumnya. Dia menggelegar, aku tidak menyangka bahwa anak sepertimu dapat memiliki begitu banyak teknik jahat, yang bahkan lebih kejam daripada teknik yang dikembangkan oleh suku-suku pagan kita. Xian mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Dia terkekeh, lalu terus membangun formasinya. Dia mengirimkan pikirannya, jangan biarkan dia menggangguku. Aku harus fokus. Kau usir dia untukku. Pemburu hantu yang diselimuti laut gelap sekitar 100 meter darinya mengangguk, lalu fluktuasi jiwa yang aneh terlepas darinya. Sosok pemburu hantu yang tampan itu tampak sangat halus di laut gelap. Ia bagaikan ilusi yang terus-menerus mengubah posisinya, menggunakan ki gelap laut gelap untuk menyesuaikan status fisiknya. Kasusnya tidak sama dengan yang lain. Di laut gelap, ia adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh. Sebenarnya, jiwanya telah memperoleh manfaat dari air laut. Ia adalah campuran dari binatang iblis dari dunia bawah dan daerah iblis. Ia dilahirkan dengan anugerah untuk dapat menggunakan ki gelap dunia bawah. Laut gelap adalah sumber asal-usul dunia bawah. Baginya, laut itu dapat memberinya energi aneh namun berguna untuk menumbuhkan jiwanya. Dia tetap diam untuk membiarkan laut gelap memurnikan jiwa dan tubuhnya, yang baru saja ditingkatkan. Ini membawa keuntungan besar bagi kultivasinya di masa depan. Hades, kau harus segera pergi. Atau, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Tubuh pemburu hantu tampak seperti bayangan yang retak yang terpantul di cermin yang pecah. Tiba-tiba, tubuh itu pecah menjadi potongan-potongan kecil, yang tampak sangat aneh. Raja Yamahades terguncang, sementara matanya menunjukkan kemarahannya. Dia bergemuruh, pemburu hantu, beraninya kau menyerangku. Setelah raungannya yang menggelegar, tubuh Raja Yamahades mulai terdistorsi seolah-olah banyak bilah tajam yang memotongnya. Adegan ini membuat orang-orang merasa sangat cemas di dalam hati mereka. Tubuh pemburu hantu berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, menghilang ke laut gelap. Laut gelap yang tenang kemudian mulai melonjak dengan ganas seperti binatang buas yang marah. Kolom air melesat ke langit, menyerang para ahli klan gelap yang bersembunyi di langit. Setiap kolom air memiliki mata merah tua yang aneh dari pemburu hantu, seolah-olah dia menyembunyikan dirinya dalam setiap aliran serangannya. Baiklah, jika kau tidak peduli dengan hidupmu, jangan salahkan aku. Raja Yamahades dipenuhi amarah. Matanya kembali ke warna aslinya. Lengannya, yang tersembunyi di balik lengan baju yang longgar, sepucat cakar hantu. Namun, lengannya tidak memiliki daging. Hal ini membuat orang-orang merinding. Tangannya membentuk segel tangan putih, melesat ke udara. Segel-segel itu berbentuk segitiga, kerucut, atau bulat, del. Setiap segel tangan berwarna putih mengilap, memperlihatkan aura suram yang unik dari dunia bawah. Segel-segel itu tampaknya meningkatkan aura dunia bawah ke puncaknya. Banyak segel putih pucat berkumpul di bawah kakinya. Secara bertahap, segel-segel itu membentuk altar pengorbanan pucat, yang dipenuhi dengan roh-roh yang penuh kebencian. Roh-roh yang penuh kebencian di sana memancarkan kabut putih. Altar pengorbanan itu turun dengan gemuruh, menyambar pemburu hantu. Roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya di altar menyemburkan kabut putih, menyerbu ke arah pemburu hantu. Altar itu tertutup kabut putih. Aura penghancur jiwa menyebar dari altar, seolah-olah sedang menghakimi makhluk-makhluk itu. Aura di sana suram dan hikmat. Pemburu hantu dikepung di altar. Tiba-tiba, ia kembali ke bentuk binatang buas, meraung dengan marah dan menyerang penghalang giok putih dari altar pengorbanan, melepaskan energinya yang aneh dan brutal. Gumpalan cahaya putih menjerat pemburu hantu, menusuk dan menyusup ke tubuhnya.